selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Sebelum memulai kebaktian kita saat ini. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1 dan 2 ayat 2 kita berdiri. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan-kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang mengerti kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetaplah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 191 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat Tuhan yang terambil dari keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 harilah tamat engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah hari sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menyuduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 201 ayat 1-7.
bisa mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari PKG nomor 165 ayat 1 dan 2. yang tertulis 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara responsif. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Pada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai
dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan buatlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 221 ayat 1 dan 2 ayat 2. Mari kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk
Shalom. Orang Jemaat Gereja kita tanggal 2 Oktober 2022 dengan topik dan markas surga masih rohani Tuhan atau dalam bahasa Indonesia dikatakan berkesudahan kasih setia Tuhan. Satu, nama minggu kita hari ini minggu ke-15 ke-16 setelah Trinitatis, artinya ketribunggalan Allah. Dua, statistik bagian A, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Willy Sahat Hutagal, Inam Kristi SE Boru Utara. Alamat Jalan Galangan Kapal, Komplek PTII nomor 6, wilayah Galatia. Anak lahir di Rumah Sakit Santo Carolus, Bekasi. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Bagian B, jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Erwin Silitongan, Inam Yani Valentina Boru Basari. Mereka datang dari Gereja HKI Sidibamban, Resort Gempolan, daerah 14 Tebing Tinggi, serta Bedagai Batulara. Sekarang bertempat tinggal di BTN Antara Blok D4 nomor 12, masuk wilayah Kolose. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bila mana Bapak Ibu hadir di tempat ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, terima kasih. 3, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat kuliah HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, tanggal 12 September 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6, kesekretariatan. Bagian A, persembahan. 1, pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk renovasi dan pembangunan penambahan kamar tidur Sekolah Tinggi Diakones HKBP. 2, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelayanan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulan pelayanan bulanan dan dimohon untuk mengisi kartu pelayanan bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 7, pelayanan. Bagian A, ibadah. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, gereja kita mengadakan ibadah memulai pengerjaan renovasi atap dan plafon gereja Bolon bertempat di gereja Bolon mulai pukul 9 WITA. Dimohon kehadiran kategori awal dan kita semua yang ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, kebaktian wilayah.
Inang R. Toro Marbau. Alamat gedung sekolah minggu. Hari Selasa 4 Oktober 2022 di wilayah Efesus, di rumah keluarga Inang Nyonya PR Manado SH J. Boro Simatupang. Alamat Jalan Berduli 7 nomor 36. Hari Rabu 5 Oktober 2022 di wilayah Galatia, di rumah keluarga Inang Nyonya Kompol S. Sitorus SH RHU Boro Manado. Alamat Jalan Bitua 1 nomor 63 Antam. Hari Rabu 5 Oktober 2022 di wilayah Roma, di rumah keluarga Chandra Ria Purwosaribu. Alamat gedung sekolah minggu. Acara perdana atau kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. 8 pengumuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3D. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2, menyaksikan iman. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah peneguhan sidi kepada 3 orang putra putri gerejanya yang telah menerima pelajaran katekisasi sidi selama tahun ajaran 2021-2022, yaitu yang pertama Bradley Pascual Simatupang, anak dari Amang J. Simatupang SP, Inang R. Boro Siaha SE wilayah Galilea. 2. Catherine Pristia Boro Panggabean, anak dari Rotoranus B. Panggabean, Inang RD Boro Hutagalu wilayah Efesus. 3. Mainova Christine Gabriela Boro Simamora, anak dari Amang P. Simamora Esos, Inang JE Boro Menggolan wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. 3. A3, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini Minggu 2 Oktober 2022, setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus bagi anak-anak dan orang tua yang baru menerima peneguhan sidi dan bagi jemaat yang ingin mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A4, penerimaan pelajar sidi baru tahun ajaran 2022-2023. Mulai hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar sidi HKBP Makassar tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan untuk daftar menjadi pelajar sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMA kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar, dan pelajar sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Dev Wilson Pangaribuan, anak dari Amang Pangaribuan, Inang SA Boro Simanjuntak wilayah Korekus. A5, perbaikan atap dan pelapor gereja Boro. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, atap dan pelapor gereja Boro sudah dimulai pekerjaannya. Oleh karena itu dengan ini sampaikan pelaksanaan ibadah mulai tanggal 9 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Ibadah bahasa Indonesia masuk pukul 8 WITA, tempat gedung bahasa Indonesia lantai 2. Ibadah sekolah minggu
masuk pukul 8 WITA tempat gedung sekolah minggu. Ibadah bahasa Batak masuk pukul 9.30 WITA tempat Sobo Talenta. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Arna Toto Gripe perbaikan atap dan pelapor gereja Bolo. Sesuai hasil rapat perhelado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan pelapor gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Toto Gripe, jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan pelapor tersebut. Adapun Toto Gripe yang disepakati perhelado adalah minimal 500.000 rupiah per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Bagian B, jemaat yang sakit ada sebanyak 20 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 3 Oktober sampai 9 Oktober 2022. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. Ulang tahun pernikahan sebanyak 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. E, jadwal pemakaian Sobo Talenta atau gedung sekolah minggu. Warta tambahan, pers rilis pernyataan pengurus HKBP mengenai bencana gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara dan sekitarnya. Kami pengurus dan segenap pimpinan beserta seluruh pelayan HKBP dengan ini menyatakan turut berduka dan prihatin atas keadaan yang menimpa Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya. 1. Gempa bumi telah terjadi dengan kekuatan 6 skala Richter yang berpusat di Parmongan, Tapanuli Utara pada dini hari 1 Oktober 2022 pukul 2.28 WIB, disertai dengan gempa susulan hingga pagi harinya. 2. Gempa tersebut tidak saja menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan harta benda, namun juga menimbulkan korban luka di kota Darulu, Siborokoro, Aik Raja, Huta Tinggi, Parmongan, dan lain-lain. 3. Banyak bangunan rumah warga jemaat dan masyarakat yang mengalami kerusakan sedang sampai kerusakan tinggi. 4. Sejumlah gereja HKBP seperti HKBP Parmongan, Siragigit, HKBP Huta Tinggi, HKBP Pastur Nabidu, dan HKBP Darulu Kota mengalami kerusakan cukup parah. Demikian pula sejumlah bangunan HKBP seperti Gedung Raja Portas, Rumah Dinas Pengurus DPR Raja Darutung, juga museum dan arsip HKBP di Seminarium Sipoholo. Saat ini HKBP masih terus menginventarisasi kerusakan yang ditimbulkan. 5. Kuatnya gempa yang terjadi hari ini membuat masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya mengalami shock dan trauma, sehingga masih banyak warga jemaat dan masyarakat yang ragu dan takut untuk masuk dan mendiami kembali rumah mereka masing-masing. 6. Kami
menyerukan kepada seluruh warga jemaat HKBP dan seluruh masyarakat agar tetap beriman dan berdoa kepada Allah yang berbelas kasih, juga bertolong-tolongan dengan sesama dalam kasih dan kesetia kawanan, dengan tetap waspada serta siaga terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. 7. Untuk meringankan beban para korban, yaitu warga jemaat dan masyarakat serta gereja yang terdampak gempa, kami mengundang uluran tangan dari seluruh saudara-saudari. Bantuan dapat disampaikan lewat rekening kantor pusat HKBP BNI nomor red 0061254193 atas nama kantor pusat HKBP. Pendeta Deborah Puraya Sinaga MTH AB 08136139 8310 dalam kurung kadek Diakonia. Pendeta Manaris Simatupang MTH nomor HP 08131099 6635 dalam kurung bendera umum. 8. Marilah kita mengingatkan pesan Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kiranya kasih dan kuasa Allah Tritunggal yang menyertai dan menyelamatkan masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang, Kasudutan dan sekitarnya. Piaraja Tarutung 1 Oktober 2022 atas nama pimpinan dan pelayan Huria Kristen Barat Protestan Evorus, tertanda tangan Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar. Bagian kedua keuangan, saldo kas per tanggal 1 Oktober 2022 697.997.372 rupiah. Demikian warta Jawa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan warta jemaat yang telah kita dengarkan dengan rencana daripada gereja kita dalam perbaikan atap dan plafon gereja mulut, yang kita semua sudah melihat keadaan gereja kita, gereja HKBP Bahasa Batak yang telah mengalami kerusakan. Seperti yang telah kita dengarkan dari warta jemaat yang telah dibacakan oleh Alam Sikua, maka akan diadakan perbaikan mulai hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, dimulai dengan acara ibadah yang bersama-sama dengan para pahlawan, dan bila mana ada jemaat yang boleh berkenan di dalam acara pembukaan tersebut, kiranya kita boleh menyempatkan waktu untuk memulai bersama dengan tukang yang telah disediakan oleh panitia pembangunan gereja kita. Sehubungan dengan itu, maka gereja menyampaikan perubahan jadwal ibadah seperti yang telah diwartakan 2 minggu berturut-turut hingga pada hari ini. Maka ibadah bahasa Indonesia dimulai pukul 08 WITA yang bertempat di gedung Bahasa Indonesia lantai 2, dan ibadah sekolah minggu pukul 8 WITA bertempat di gedung sekolah minggu, dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WITA di Sopo Talenta. Maka kami mengharapkan jemaat yang kami kasihi agar kiranya dapat berkenan dan dapat melakukan ibadah seperti biasanya tanpa mengurangi sukacita kita, karena memang mengingat gereja HKBP Bahasa Batak akan diperbaiki. Bila mana pertukaran waktu itu karena sudah dipertimbangkan
pertimbangkanlah untuk sekolah minggu tetap, tapi waktunya bergeser pukul 8 pagi, dan kemudian bahasa Indonesia di sini tapi waktunya sama juga dengan pukul 8, dan bahasa Batak 9.30. Nah, kenapa bergeser itu? Seandainya kalau semua dibuat di sini bahasa Indonesia di sekolah minggu dan bahasa Batak di Sopo, suaranya akan mengganggu dan menjadi kebisingan bagi anak-anak sekolah minggu kita yang melaksanakan ibadah. Maka untuk Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, kalian dapat berorientasi untuk jam ibadah yang telah berubah, yang mungkin untuk beberapa bulan ini akan kita laksanakan. Kiranya itu bisa selesai, harapan gereja kita bisa selesai sampai bulan 12 ini saja kita dapat memakainya di dalam perayaan ibadah Natal. Kiranya kami juga meminta dukungan doa bagi kita seluruhnya untuk bersama-sama mendoakan proses pembangunan gereja kita agar berjalan dengan baik, terlebih memberikan sukacita dan kesehatan kepada panitia pembangunan dan seluruh tukang yang memberikan dirinya untuk pengerjaan gereja kita. Dan yang kemudian jemaat yang kami kasihi, kami memohon maaf bila mana di dalam ibadah kita ini ada sedikit gangguan di dalam LCD kita, kiranya tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Ini menjadi PR yang penting untuk perbaikan pelayanan peningkatan yang terbaik di dalam gereja kita, terlebih di lantai bahasa Indonesia ini. Tanpa mengurangi sukacita kita, mungkin Bapak Ibu, remaja dan anak gunung, karena sudah ada di sini tata ibadah, ada PKJ, bisa kita browsing. Siapa tahu belum lagi terkonek ke LCD kita melalui pemandu dan televisi. Demikianlah penyampaian kami. Terima kasih. Mari kita bernyanyi dari PKJ 164 ayat 1 dan selanjutnya sambil memberikan persembahan yang pertama. Amen.
Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan-Mu, dan yang memperkenankan kami untuk datang bersyukur dan menaikkan pujian kami pada hari Minggu yang Engkau berkati ini. Ya Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa dengan Roh-Mu, agar kiranya kami ya Tuhan dapat mengerti dan dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami berbuat seperti Tuhan yang kehendaki. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ikut dan racun itu. Jiwaku telah teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagian, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barusan kita mendengarkan dari pesan yang disampaikan oleh pengurus kita, pesan pastoral yang turut prihatin dan mengajak kita seluruh jemaat HKBP untuk turut mendoakan dan mendukung ketika terjadi gempa di Tapanuli Utara, yakni Tarutu, yang banyak mengakibatkan kerusakan gereja, terkhususnya gereja HKBP, dan juga rumah-rumah jemaat. Dan kalau kita lihat juga berita yang boleh kita baca di grup-grup WhatsApp dan media lainnya, bahkan pusat daripada sumber mata air panas yang ada di Sipaolo itu tidak ada lagi, mengalami kekeringan dan pergeseran. Nah, tragedi itu dapat memberikan sebuah kecemasan, ketakutan kepada jemaat kita, saudara kita yang ada di Tarutu. Bagaimana tidak, gempa itu terjadi tepatnya pukul 2 dini hari lebih ya. Pada waktu itu cuma orang-orang masyarakat di sana masih dalam keadaan beristirahat, sampai mereka harus keluar tidur di luar karena takutnya gempa itu. Memang Tarutu boleh kita kenal adalah daerah yang memang di bawah patahan tektonik yang banyak, yang dulu pada zaman-zaman dulu sudah pernah terjadi gempa. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang ketakutan. Bahkan kalau saya lihat juga teman-teman pelayanan, anaknya banyak menangis. Karena apa? Trauma, ketraumaan itu. Saya nggak mau tidur di rumah, demikian. Ya itulah yang membuat hal ketakutan yang berkecamuk dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang membuat kita ketakutan, pergumulan, bahkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam musibah yang kita hadapi, pastilah kita merasakan apakah Tuhan masih peduli bagi kita, apakah Tuhan masih bekerja untuk mendatangkan ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Bila kita sebagai orang percaya haruslah melihat dan menyikapi realita hidup dari sudut pandang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu boleh terjadi, musim boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan.
Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik, bahkan di dalam suatu tragedi sekalipun kita diharapkan untuk melihat bahwa ada maksud Tuhan menunjukkan kepada kita agar kita mawas diri, agar kita boleh mengintrospeksi diri kita ini terhadap tragedi realitas kehidupan yang kita saksikan, sekalipun itu amat menyakitkan, amat membuat kita menderita. Tetapi haruslah kita melihat itu ada kalanya Tuhan memakai itu agar kita tidak melupakan diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan memiliki kuasa atas dunia. Inilah yang menjadi sebuah cerita ataupun sebuah sejarah yang dituliskan oleh Yeremia pada buku Ratapan ini. Kalau dikatakan ratapan adalah tangisan, adalah keluhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan atas apa yang dia rasakan, penderitaan yang dialami. Bahkan Yeremia juga menyaksikan begitu pahitnya hukuman yang mereka terima di tengah-tengah pembuangan, dan bangsa Israel yang mengalami keterpurukan. Inilah kalau kita baca, dia menuliskan dan meratapi kepada Tuhan. Di awal kitab Ratapan ini dikatakan, betapa terpencilnya kota ini. Dahulu ramai, tapi sekarang laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di tengah antara kota, yang sekarang telah menjadi jajahan. Padahal sekarang malam hari terseduh-seduh menangis, air matanya bercucuran di pipi. Kita bisa baca itu di Ratapan 1 ayat 1 sampai 5. Bagaimana Yeremia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, dulunya bangsa ini adalah bangsa yang besar, dulunya bangsa ini adalah bangsa yang ditakuti, dulunya bangsa ini adalah bangsa yang kita disegani, tetapi sekarang lihatlah Tuhan, seperti orang yang tidak memiliki haknya di tengah-tengah bumi ini, hanya air mata yang bercucuran di pipi. Apakah yang terjadi? Umat ini mengalami kerusakan, mengalami kejatuhan, kesengsaraan, penderitaannya yang amat sangat. Dia menggambarkan bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang seperti memakan racun, atau dikatakan tadi, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan tipu dan racun itu. Inilah gambaran yang dirasakan oleh Yeremia. Dia menyaksikan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang terpuruk, bangsa yang menderita, bangsa yang tidak mendapatkan ketenangan, diperbudak, dilecehkan, didiskriminasi. Ini memang berawal dari mereka yang tidak mengindahkan akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak nabi-nabi yang datang, Yesaya, Yeremia, bahkan nabi-nabi yang sebelumnya, mereka tidak indahkan. Karena kesombongan dan kecongkakan, mereka menganggap sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang dapat menaklukkan bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi pada masa Raja Nebukadnezar yang kedua, tahun 586 sebelum Masehi, situasi bangsa ini, bangsa Israel ini, Israel Selatan ini amatlah menderita. Mereka mengalami penderitaan, pembuangan, ditindas, dan tidak ada lagi harapan bagi mereka. Demikianlah yang disampaikan oleh Yeremia. Dia meratap kepada Tuhan. Apakah salah kita datang kepada Tuhan, mengeluhkan segala beban kita, segala penderitaan kita, segala keluh kesah? Tidak ada yang salah, karena itu adalah alamat yang tepat bagi kita untuk datang menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena acap sekali ketika kita bercerita, menyampaikan beban, segala sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita kepada sanak saudara, sahabat dan handai tolan, belum tentu menjadi memberikan jawaban yang terbaik bagi kita, tetapi kadang-kala bisa menjatuhkan kita, bisa bahkan tidak memberikan solusi, menyempitkan
ruang gerak kita. Tetapi ketika Yeremia menyampaikan bagaimana sakitnya dan penderitaannya kepada Tuhan melalui ratapannya, Tuhan akan berkenan dan akan mendengarkan. Cukup banyak orang yang berkeluh kesah tetapi tidak tahu kemana dia pergi. Cukup banyak orang yang berputus asa, tidak mengetahui kemana jalan dan apa upaya yang dia lakukan. Hingga banyaklah orang yang melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Kalau boleh kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, penyelesaian permasalahan konflik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan sosial, tidak dengan mencari solusi yang terbaik dan mengandalkan Tuhan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Tujuan alamannya salah. Dia tidak tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat melepaskannya. Kalau manusia, harta, kedudukan dan lain sebagainya bukan jaminan memberikan kenyamanan, ketenangan dan jalan keluar bagi kita, itu tidak satu-satunya jawaban yang pasti di dalam hidup kita. Seberapa besarnya pun kedudukan, jabatan, keuangan dan apa yang kita miliki di dunia ini, kalaulah dia di dalam kesakitan, kalaulah dia di dalam keterpurukan, apakah itu bisa memberikan kenyamanan bagi kita? Tidak. Apakah orang yang kita anggap menjadi sahabat kita, menjadi pendamping hidup kita, atau menjadi orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan jalan keluar bagi kita, belum tentu itu menjamin hidup kita, menjamin kenyamanan kita, memberikan solusi bagi kita. Tidak, karena sifatnya adalah sementara. Lihatlah keagungan bangsa ini, bangsa Israel yang memang dikenal sebagai bangsa yang dapat menaklukkan berbagai bangsa yang lain, bangsa yang disegani. Tetapi lihatlah bagaimana Yeremia mengatakan pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, menggambarkan bagaimana bangsa ini tidak memiliki lagi apa yang dia harapkan di tengah-tengah dunia ini, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa memberikan solusi bagi dia. Tidak, itu bukan jaminan bagi kita. Tetapi jaminan bagi kita ketika kita melihat bahwa hanya Allah lah yang dapat melepaskan kita. Maka dikatakan Yeremia lah, ingatlah akan sengsaraku, ingatlah akan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan adalah jalan yang terbaik. Musim bisa berganti, hari-hari bisa berubah, situasi kadangkala tidak bisa kita terima, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Sekalipun gunung-gunung bergoncang, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah bergoncang. Ia selalu memberikan harapan baru bagi kita. Bahkan ketika kita di dalam dosa melakukan hal yang mendukakan Tuhan, Tuhan selalu berbalik memberikan pengampunan dan kasih setianya kepada Tuhan. Bangsa ini melakukannya, bangsa ini merasakannya akibat dosa yang dia alami. Sekarang menjadi perenungan bagi kita. Amal inang remaja naposo burung yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penderitaanmu sekarang, tantanganmu sekarang, ingatlah, itu karena perbuatan kita, itu karena dosa kita, itu karena kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan akibat dosa kita yang kita lakukan di hadapannya. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam keterpurukan. Inilah yang harus kita selidiki, yang harus menjadi perenungan berharga bagi kita. Kalau ada sekarang deritamu, kalau ada sekarang pergumulanmu,
Kita donasoboi, kita lah yang tidak bisa mengendalikan diri kita seperti bangsa ini. Maka dikatakan oleh Yeremia, Tuhan, ingatlah sengsaraku, berpihaklah bagiku, tertekannya aku di dalam diriku. Maka dia melihat bahwa pengharapan itu ada pada Tuhan. Maka perlu bagi kita melihat dan menyikapi realitas kehidupan ini dari sudut pandang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka ia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Itu didapatkan oleh bangsa ini. Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka, tetapi mereka harus menerima ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, tetapi Tuhan tidak melepaskan mereka. Ada kalanya di dalam kesakitan kita harus belajar proses Tuhan, jalan Tuhan untuk mematangkan iman kita. Ketika kita melihat itu, maka kita akan menyatakan, Tuhan, ini terbaik bagiku, ini adalah jalan bagiku, agar aku menjadi orang yang tidak patah semangat, agar aku menjadi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita menikmati proses kehidupan, ada seorang anak mengeluh kepada ibunya karena begitu berat tantangan yang dia hadapi. Dia katakan kepada ibunya demikian, Ibu, betapa beratnya ini, apa yang aku rasakan. Sambil menangis terseduh-seduh, dia menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya. Sambil ibu memasak air sampai airnya mendidih, langsung ibunya menuangkan ke air panas yang mendidih itu ke dalam 3 gelas yang telah disiapkan oleh ibunya. Anaknya ini merasa, kayak mana mamaku ini, aku sudah menangis, aku sudah suntuk kali pikiranku, tapi masih saja ibu ini tidak seperti tidak memindahkan aku. Tetapi dia tetap memperhatikan reaksi daripada ibunya ketika dia menangis terseduh-seduh mengucapkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Ibunya menuangkan air panas itu ke dalam 3 gelas yang telah disiapkan. Di gelas pertama ia masukkan wortel, di gelas kedua ia masukkan telur, dan di gelas ketiga ia masukkan teh. Setelah menunggu beberapa saat, ia mengangkat isi ketiga gelas tadi, dan hasilnya wortel yang keras itu menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan teh yang menghasilkan aroma yang harum. Lalu sang ibu pun menjelaskan, nah, masalah dalam hidup itu bagaikan air yang mendidih, namun sikap kita lah yang menentukan dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, mengeras seperti telur, atau harum seperti teh. Wortel dan telur bukan mempengaruhi air, sementara teh malah mengubah air, membuatnya menjadi harum. Setiap masalah, setiap beban, setiap penderitaan selalu tersimpan mutiara iman yang berharga. Sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan baik-baik saja, tetapi apakah kita dapat percaya saat pertolongan Allah seolah tidak kunjung datang, sama seperti ratapan Yeremia ini? Maka sebenarnya ada 3 reaksi orang saat mendapatkan masalah penderitaan di dalam hidupnya. Ada yang menjadi lembek, suka mengeluh seperti wortel tadi, dan mengasihi diri sendiri. Dikasihinya diri sendiri akhirnya tidak bisa bangkit, tidak bisa maju, selalu merasa dirinya tidak mampu, lembek. Ada orang yang mengeras seperti telur, marah memberontak kepada Tuhan. Dia tidak tahu mana alamat dan apa yang harus dikerjakannya. Dia tidak berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi ada juga justru semakin harum seperti teh, menjadi semakin kuat dan percaya pada Tuhan, pada rencana Tuhan. Ada kalanya Allah sengaja menunda pertolongannya seperti bangsa ini. Lama mereka diperbudak, lama mereka mengalami pendiskriminasian, mengalami keterpurukan. Ada kalanya Tuhan tidak lekas untuk menolong kita. Agar ketika di dalam proses penderitaan, tantangan yang kita hadapi, kita dimampukan untuk berpengharapan kepadanya.
menumbuhkan harapan itu seperti benih. Apa sebenarnya tujuannya? Agar kita belajar percaya dan setia. Karena tidak pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Allah. Amin. Maka itulah kita yang harus memilih. Apakah kita ketika ada penderitaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, malah kita menjadi seperti lembek atau menjadi keras, atau kita dapat seperti teh tadi yang mengharumkan, melihat sebagai langkah kita untuk berpengharapan kepada Tuhan. Maka pentinglah kita untuk menumbuhkan harapan itu di setiap kehidupan kita masing-masing. Haruslah kita ingat, haruslah menjadi tertulis di dalam hati kita. Habis hujan tampak pelangi, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bahkan sehelai rambut pun terjatuh dari kepala kita, Tuhan mengetahui. Maka jangan menghentikan pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berdiam menanti pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bahkan ketika di dalam kedosaan dan keterpurukan kita, ingatlah Tuhan selalu menunggu kita dan mengeluhkan tangannya. Maka lihatlah ketika dikatakan oleh Yesaya 1 ayat 8, sekalipun dosamu merah seperti kemerci, akan putih seperti salju. Luar biasa kasih setia Tuhan. Kalau mungkin kita akan memberikan perhitungan kepada orang yang melukai hati kita, yang memberikan hal yang tidak kita suka, apalagi orang Batak, terlalu keras sehingga sulit sekali melepaskan pengampunan. Padahal Allah itu, Yesus itu, Dia mempertaruhkan hidupnya untuk mengampuni kita. Itulah harus kita lihat. Tuhan memberikan pemulihan bagi bangsa ini. Di manakah sebenarnya didapatkan oleh bangsa ini? Lihatlah, Allah menggenapinya, Allah memberikannya. Apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama ini digenapi. Yesuslah yang hadir. Penderitaan akibat dosa itu Dia pikul. Itulah yang dituliskan oleh Ratapan 3 di ayat 1. Aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Yesuslah yang membawa itu. Letakkanlah segala penderitaanmu, segala bebanmu kepada Tuhan. Biarlah Ia bekerja. Dan gantungkanlah segala apa yang kita harapkan kepada Dia. Karena Allah jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa, mendatangkan yang terbaik bagi kita. Bila tadi dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di sini menjadi sebuah sukacita bagi kita. Selalu baru. Coba remaja nomor 10, Bapak Ibu sekalian, ucapkanlah di dalam hatimu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau kita bangun pagi, kalau kita tertidur di malam hari dengan beban dan segala yang kita rasakan, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan, tolong berkati saya, tolong saya untuk mengambil keputusan keluar dari masalah itu. Ketika pagi kita terbangun, bukankah kita merasakan damai, merasakan sukacita? Ketika kita percaya akan pekerjaan Tuhan, maka ingatlah, burung-burung di udara tidak pernah menol, tapi Tuhan melihara. Bunga bakung di ladang tidak pernah meminta, tapi Dia begitu indah Tuhan melihara. Bukankah kita umat yang diciptakan oleh Allah lebih berharga dari ciptaan yang lainnya? Maka mari kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu tak berkesudahan. Setiap orang yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, dia tidak pernah kecewa. Karena Tuhan memiliki kasih yang lebih besar seperti kasih
kepada seorang anak ketika ia meminta roti. Maka perlulah kita mengkaribkan diri, datang kepada Tuhan, meratap dan percaya akan kuasa-Nya, karena Ia akan menolong. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan mengajari kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki pengharapan kepada-Mu di tengah kesengsaraan, penderitaan, dan pergumulan yang kami alami, agar kami dapat menyaksikan kuasa Tuhan, agar kami melihat dan belajar memiliki kepercayaan, iman, dan kesetiaan kami kepada-Mu ya Bapa. Sekalipun berbagai realitas kehidupan yang kami jumpai di dalam hidup kami seolah dapat menggoyahkan iman kami, melalui firman-Mu Tuhan di minggu hari ini, ajarilah kami untuk melihat bahwa Engkau akan mendatangkan rancangan yang terbaik bagimu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Bila mana Yeremia menyampaikan segala ratapan dan penderitaannya kepada-Mu, berkenanlah Engkau ya Tuhan mendengarkan doa dan keluhan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dikuatkan dari proses hidup yang kami alami. Bukankah Tuhan segala beban, penderitaan, pergumulan yang kami rasakan itu akibat diri kami, akibat dosa kami, akibat kami yang tidak mengindahkan akan Engkau. Tetapi Engkau selalu bermurah hati, membuka tangan, merangkul kami, mendengarkan kami. Maka perkenankanlah kami ya Bapa untuk hidup di dalam kami, untuk menggantungkan harapan kami kepada-Mu, tidak menggantungkan harapan kami kepada apa yang kami miliki di tengah-tengah hidup kami, karena itu hanyalah sementara. Kasih-Mu kekal. Peliharalah kami ya Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Tuhanlah yang menjaga kami di tengah-tengah kehidupan kami, di bangku sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, bahkan apa yang kami lakukan di hidup kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh di dalam semangat yang baru melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, hidup bersukacita dan bergairah di dalam firman-Mu. Berkatilah seluruh pelayanan yang telah diberlangsungkan di gereja kami, bahkan rencana pembangunan gereja HKBP Bahasa Batak kiranya boleh berjalan, dan Tuhan yang memberikan sukacita dan hikmat bagi seluruh jemaat dan seluruh para halaman dan tim pembangunan, agar bersama-sama mengupayakan yang terbaik bagi gereja kami. Kami berdoa bagi jemaat kami yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tolong ya Bapa, kasih setia-Mu yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Berikanlah iman yang teguh, kasih setia-Mu, agar kiranya mereka tetap percaya akan kuasa dan kebaikan. Berkatilah bila mana jemaat kami di dalam beban berat, di dalam pergumulan dan duka cita. Dikurukanlah mereka ya Bapa, agar mereka tetap percaya akan kebaikan dan kuasa Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, yang pada hari ini diberlangsungkan menyaksikan iman kepada jemaat-Mu, kepada putra-putrimu ya Bapa. Kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dapat menyaksikan imannya dengan baik, dan menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupannya. Berkati juga ya Tuhan jemaat kami yang Engkau karuniai seorang anak di tengah-tengah keluarga Tagalung Guru Duta Barat. Berkatilah putri yang Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Berikanlah sukacita dan hikmat bagi orang tua, agar mereka ya Tuhan dapat membesarkan anaknya dengan firman. Berkati
Berkati jugalah jemaat kami yang bergabung dengan kami, keluarga Silitona Bodo Pasar ini, agar mereka Tuhan bersuka cita dan dapat mengikuti dan ikut di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Kami percaya juga ya Bapa, uluran tangan-Mu akan meneguhkan dan memberikan sukacita kepada jemaat kami yang merasakan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, yang pada hari Minggu yang lalu, bahkan pada minggu-minggu yang akan datang. Bapa yang maha baik, dari rasa syukur dan berkat yang mereka terima, kiranya mereka tetap menaikkan syukurnya dan tetap mengandalkan Engkau sepanjang hidupnya. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh saudara-saudara kami, seluruh gereja yang mengalami gempa yang terjadi di Tapanuli Utara. Ya Bapa yang maha baik, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi mereka di balik duka yang terjadi. Kiranya juga Tuhan Engkau juga mengasihi seluruh saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, kematian, dan yang banyak terluka ya Bapa akibat gempa yang terjadi. Kiranya tangan pengasihan-Mu lah yang membuka hati kami, yang membuka seluruh jemaat HKBP dan orang-orang yang turut ambil bagian untuk mendoakan dan menolong bagi jemaat kami yang mengalami kerusakan di beberapa gereja HKBP di Tapanuli Utara. Dan juga ya Bapa, bangunan di tengah-tengah gereja HKBP yang ada di Tiaraja. Kami percaya melalui kejadian ini kami boleh belajar, kami boleh Tuhan mengoreksi diri kami boleh melihat bahwa semua ini terjadi untuk mengajari kami, untuk melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk tetap bergantung kepada kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di minggu dan di bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Bapa, tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan akan memimpin kami, sehingga kami dapat bekerja dan melakukan apa yang kami kerjakan di bulan yang baru, di minggu-minggu yang baru ini bersama dengan Tuhan, sehingga semua boleh menjadi dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang maha baik. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari DKJ 209 sambil mengumpulkan persembahan kita kepada pembangunan sekolah tinggi Diakones HKBP. Amin.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan Tuhanmu ini, agar dapat kami pergunakan